pada tim nasional Indonesia kita. Terima kasih buat para Indonesia perang lagi kali ini. Ya, kali ini dari tim Indonesia namanya Ibnu. Selalu satu tapping manja ke arah depan. Dan seorang Ibnu coba untuk menyelari lagi satu shot berhasil menembakkan salah satu player yang kita lihat sudah langsung di end begitu saja ditukar dengan seorang Fajar nampaknya, tapi nggak masalah, dua player sudah didapatkan hukum mundur. Tim musuhnya harus pergi begitu saja dari daerah Rivenry dan akan dikuasai oleh teman-teman dari tim Indonesia. Tapi kita move lagi ke arah POV di Luzon. Kita lihat Ranci ternyata berhasil terjatuh begitu saja. Masih coba untuk display oleh seorang Frey. Kali ini sudah jam-jam diledakan. Satu orang lagi berhasil dijatuhkan. Dua player hilang begitu saja dari daerah Swens. Ramai nampaknya Zuri. Sangat ramai di area skenario yang sama terjadi seperti round kedua dan bahkan juga Vietnam. Harus siap oke dari belakang dan harus mengalami fight yang kedua kali Vietnam satuan kompeten luar selang berlawan yang musuh datang Thailand yang bersama PDK walaupun pintar tumbang anak-anak pada Malaysia yang masih ada satu player lagi mencoba untuk mundur sedikit karena Thailand benar-benar no counter di area Shrines. No counter, benar banget di daerah Shrines. Kali ini Thailand berhasil mengungguli sementara di mana satu tim berhasil dipulangkan. Kita move lagi ke POV dari tim Vietnam 1 di mana kita dari seorang teman, entah temen atau teman ya gitu lah gue temen, sudah berhasil memberikan satu pukulan terhadap musuhnya. Kita lihat juga dari tim Indonesia nampaknya masih mempunyai setup yang cukup baik. Satu player masih dijatuhkan oleh seorang Bedep, masih kemudian backup juga dari seorang Behui Fuas. Kali ini juga tembakan yang sangat baik. Charge pasar tidak membuahkan apapun untuk seorang Behui. Dua player bahkan tiga player berhasil dijatuhkan. Manurung kali ini masih menunggu momen yang pas untuk melakukan serangan balasan terhadap teman-teman daripada tim Vietnam. Dikejar saja, Rafli berlari-lari mencari musuhnya, namun dari musuhnya pun masih cukup handal untuk menjadi atlet lari nampaknya. Menjadi atlet lari untuk yang player. Tahu gak Julia? Apa yang paling sakit di dunia ini? Apa? Mafia kita cuma temen. Capek gue ya. Ini kebangkitan mental banget ya untuk Indonesia 2 ya. Gue benar-benar mengungguli untuk segi poin eliminasi dari Indonesia 2. Ini gak bisa benar-benar diremehin. Harus diwaspadai, harus aware semua tim karena Indonesia 2. Walaupun placement mereka agak sedikit terus, pikir mereka sangat diungguli. Dan menutupi lah. Kalau untuk Indonesia 1 dia kan placement dari kill bisa lah. Salah ya, masih bisa sama. Tapi untuk Indonesia 2 ini sebenarnya harus diwaspadai karena dia agresivitasnya tuh bisa mengalahi Indonesia 1. Sama aja dengan satu orang, mereka nggak ada ketakutan. Kalau kita lihat itu kan ada 9 ke arah Rama lo sendirian loh. Iya, Rama sendirian. Tapi adu mekanik. Tapi kalau kita tadi dari game-game sebelumnya juga berkaca ke game yang tadi ya 3-4 atau 1-2. Itu dari tim Indonesia memang terbiasa untuk menggunakan setup 3-1 ya, dan satunya itu selalu dalam segi individunya itu cukup kuat ya. Jadi ya gue nggak heran lah kalau Indonesia bisa mendapatkan poin yang maksimal dari tadi karena mereka mempunyai individu skill yang cukup luar biasa. Dan Rama kali ini di arah high ground di atas tebing nampaknya sudah mulai terdeteksi oleh seorang Milan. Ini salah negara apa? Milan, AC Milan. Beda. Itu klub salah satu. Pahit banget loh kalian lihat. Vietnam harus puas di peringkat ke-9 untuk Vietnam 1. Tuan rumah nih. Sayang banget loh, sulit banget. Ini yang tadi gua respect sama si Rama. Walaupun dia sendiri dia udah nerima informasi. Ternyata si Rama kan lebih nunggu teman-temannya ya. Dia udah dikasih informasi juga tadi sempat dia bilang kabar itu benar-benar mahal. Kabar itu benar-benar penting. Dan dia harus kabarin. Harus kabarin. Sesibuk apapun ya. Iya, betul. Rama ini sibuk buat mantekin nih. Teman gue aja deh yang dapat ini, nggak apa-apa, yang penting ini untuk Indonesia. Betul, untuk Indonesia benar sekali. Kita pindah lagi kali ini ke Baifang di mana di POV-nya teman-teman dari tim Thailand yang sudah menempati beberapa area, dan di sisi lain kita lihat ada Nafif ya, seorang diri nampaknya cukup terpisah jauh dari teman-temannya, agak sedikit gak bisa bergerak karena dia juga kalau misalnya mau gerak karena teman-temannya itu ada open space yang menurut gue apa ya
Spesial Open maksudnya salah. Spesial Open yang menurut gue itu bakalan jadi sungguh-sungguh sangat sulit kalau dia mau regroup sama teman-temannya. Jadi menurut gue dari salah satu player tersebut harus coba untuk nungguin aja sih. Dan kita lihat Malaysia kali ini. Malaysia dia ada di sub dengan posisi yang cukup enak nampaknya, memiliki vision yang cukup luas ke segala arah, sudah mulai menotis adanya keberadaan dari musuhnya, bahkan Charge Buster di sisi lain dari teman-teman tim Thailand sudah mulai menumbangkan musuhnya, dan Charge Buster ternyata masih cukup efektif untuk digunakan ya. Walaupun udah di nerf sampai sejauh ini. Kalau dulu 1 hit udah langsung kenok, ini 2 hit baru bisa kenok. Itu tadi sempat bahas sama Julian ya. Siapa sih? Nafif ya. Nafif dari tim Filipina. Dia kan ada sendirian. Apalagi dia tuh ada di ruang lingkupnya tim Thailand. Toski tadi yang udah bisa memulangkan dia. Dia juga mau mundur sedikit ke area kaman pos, udah telat, ya udah terlambat. Pasti bakal kelihatan. Dan itu menjadi satu makanan empuk bagi teman-teman Thailand. Dan juga ketika Thailand pengen bergerak ke area refinery, disinilah arah rumah teman-teman dari Manurung dan kawan-kawan juga. Dia udah hafal, dia udah hatam. Di mana plusnya area ini, di mana minusnya area ini. Ketika musuh ada di area seperti ini, pasti bakal mengamankan satu tower ya, watchtower yang sangat tinggi. Ini si Tewa udah pakai senjata car outline, udah memberikan damage ke arah si Fajar. Fajar pasti juga agak sedikit nyari dulu nih celah musuh ada di mana. Orangnya ada di atas. Informasi udah dapatkan dan bahkan Choskinya juga udah diculik loh tim Thailand. Iya, tapi kita tadi tembakan dari seorang Tewa ternyata cukup membahayakan ya. Dan juga Shahin maksud gue ya. Shahin tadi berhasil terkena hit, hilang setengah darahnya. Tapi ternyata Tewanya juga udah mulai ketahuan secara posisi oleh teman-teman dari tim Indonesia. Di sisi bawah kita lihat ada Ziba yang coba untuk melakukan flanking, namun ada flash freeze nampaknya menilai pergerakan dari seorang Ziba kali ini yang coba untuk melakukan yang rasa terhadap teman-teman daripada tim Indonesia. Ditelan saja ternyata flash freeze oleh seorang Ziba. Mengira Charge Buster disiapkan dari sebelah kanan, tapi ternyata masih ada serangan yang cukup baik dari seorang Ziba. Namun ternyata di sisi lain pun ada tembakan yang cukup baik dari tim Indonesia. Backup yang sangat cepat, akhirnya Ziba pun terjatuh, bahkan langsung dipulangkan saja karena lobby. Backup di seorang Manurung kali ini coba untuk membangunkan lagi seorang Shahin dan masih bisa untuk melakukan setup ulang di teman-teman Indonesia dengan 5 poin eliminasi yang sudah mereka amankan, Azuri. Ini luar biasa banget ya setup untuk Indonesia. Ketika si Manurung dan juga Shihan bergerak ke arah depan, backup si Ibnu dan juga Fajar nge-pick up si Tewa. Ini Thailand udah benar-benar kayak nggak bisa, sehingga si Peternya memanfaatkan satu vehicle yang sedari tadi udah mereka amankan untuk menghindari area sini. Karena kalau si Peter yang bertahan di area tersebut, ini menjadi bulan-bulanan untuk tim Indonesia itu sendiri. Indonesia masih unggul dengan 4 orang. Backup 1 orang tadi itu cepat sih. Kayak kuat banget tuh kalau nggak salah itu si Fajar yang ada di sebelah kanan. Ketika si Manurung, si Shihan udah ke pick off. Di situ perannya datang dan benar-benar mengalihkan perhatian daripada musuh, yaitu tim Thailand tersebut. Thailand mundur dan kali ini juga Indonesia satu tim dari Manurung. Mereka harus siap kembali dan kedatangan yang tamu kali ini Philippines yang udah kasih peringatan kalau area sini masih ada orang main nggak boleh ke area sini, dan bahkan Thailand 2 di sisi lain tanpa kita lihat tanpa tersorot udah berhasil nge-pick off. Hati-hati masih ada panci daripada musuh di depan sana. Fajar luar biasa. Tembakan yang cukup wajib ketika dia bicara masuk ke arah musuhnya, langsung pindah ke arah kanan. Tembakan sudah mulai dijalankan. Itu dia menutup perjalanan teman-teman daripada tim Filipina 2 kali ini. Indonesia 9 poin eliminasi sudah mulai dikantongi. Itu sabu luar biasa dengan t-shirt yang sangat baik. Tembakan demi tembakan, serangan yang betul-betul terhadap musuhnya berhasil melawan teman-teman daripada Filipina. Sama kita mulai ke Filipina dari Malaysia, di mana salah satu player dari Malaysia berhasil terjatuh begitu saja oleh tembakan yang sangat menyakitkan. Kali ini mereka sudah mulai disiapkan, coba untuk jalan sedikit lagi, mencari celah, mencari musuhnya di mana. Momen yang ditunggu-tunggu oleh seorang Jajang kali ini harus ditakluk karena zona ternyata sudah mulai bergerak. Menunggu dulu, tidak boleh terlalu terburu-buru. Nampaknya teman-teman daripada Thailand kali ini harus sedikit menurunkan temponya karena zonanya juga udah mulai bergerak ke arah mereka. Ya, ini zona kedua udah mulai menyusut juga tentunya. Ya, sekitar 2 darah kita atau SP kita itu bakal terkuras. Dan juga di sini Malaysia mengambil satu kesempatan yang benar-benar bagus menurutku pribadi ya Kak Julia. Dia nggak mau maksain perang di sini karena dia tahu musuh pakai sniper. Lepas dari Thailand, lepas dari Gajah Putih di rumah sama Garuda, menjadi makanan banget nih bagi teman-teman Indonesia. Udah 10 poin eliminasi, menjadi hanya sekarang untuk Indonesia kita. Ayo dukung Indonesia. Inilah saatnya Indonesia untuk menjadi juara dan menjadi predator untuk di area Asia Tenggara. Filipina kali ini
Itu critical damage hampir semua peluru masuk dan Philippines benar-benar kesulitan. Dia mau bertahan pasti juga susah karena sudah ada tim Thailand yang bakal masuk, tetapi Indonesia juga memberikan sama semangat untuk lawan yang ada di depan sana. Lepas eliminasi. Di tangan anak-anak daripada Philippines. Fajar harus aware dan berhati-hati seharusnya. Aduh Fajar, Felipe yang sudah disiapkan nampaknya tidak terlalu matang ya, malahan menjadi salah satu pemenang untuk dirinya dan dia harus pulang ke arah lobby. Batis. Oke, 3 player masih tersisa kali dari tim Indonesia dengan 11 poin eliminasi. Gue cukup pede karena dari 3 player yang tersisa mereka mendapatkan posisi yang cukup enak dibandingkan teman-teman daripada Filipina. Kita lihat bahkan Filipina sendiri nampaknya cukup terjepit oleh zona. Dimana kalau misalnya mereka mau lakukan rotasi di depan itu open field dan mereka nggak bisa bergerak terlalu leluasa dari pandangannya teman-teman Indonesia. Manurung bahkan sudah mulai memantau pergerakan dari Filipina, gak akan dilepasin sama sekali, bakal ditungguin dulu aja. Dan kalau lu lihat apa yang dilakukan oleh teman-teman daripada tim Indonesia cukup menyebar, melebarkan sayapnya. Di sisi lain Indonesia 2 kali ini pun harus berhadapan dengan teman daripada tim Malaysia. Satu pihak sudah mulai berhasil dihancurkan, turun saja dari seorang Asia kali ini. HP-nya udah mulai tercicil habis, langsung diras cepat begitu saja. Rafli membuka satu peluang, mengamankan dirinya, melakukan operasi di belakang ada Suparman. Ternyata itu dia akhir perjalanan seorang Asia tanpa ada yang backup dari siapapun, membuat Asia harus pulang sehingga lebih begitu pula dengan Filipina yang harus puas di posisi ke-6. Ya, pulang juga Filipina sekali ini rupanya Fajar dan kawan-kawan berhasil membahaskan dendamnya ketika si Fajar udah berhasil diculik dan juga Fajar menculik kembali. Lu pick up gue pick up balik. Aduh, masih bisa hidup lagi dengan koin teman-teman gue. 13 poin eliminasi dan luar biasa. Poin eliminasi. Wow, benar-benar membakar sayapnya dan juga kali sudah Jajang yang bukan Jajang dan kawan. Dia udah bakal setup dan memberikan critical hit ke arah depan. Malaysia akan sedikit tertekan karena dia berada di 2 tim dan juga 2 tim predator sekaligus. Indonesia juga Thailand akan menjadi menjadi 1 menunggankan Malaysia. Pratama, Rama dan juga teman-teman udah berada di posisi teraman mereka. Rafli kali ini lawannya menjadi 1 orang sama yang buat teman-teman yang lainnya. Kali ini Rafli masih mencari celah. Ada 1 gerak dari bawah coba dilempar ke depan permainan. Sudah dari Malaysia yang bakal tertekan ya Julia. Nice shot. Kita lihat kali ini dari seorang Rafli berusaha untuk membuka jalan bagi teman-temannya, menerima beberapa damage output dari arah musuhnya, tapi nggak masalah karena backup dari teman-teman cukup baik di arah belakang. Ibnu berhasil men-tackle salah satu player 6 poin. Ini tidak sudah boleh diamankan. Namun kita lihat dari Suparman pun masih coba untuk memantau sedikit-sedikit maju ke arah depan. Di mana tim Malaysia kali ini tidak dalam kondisi yang cukup baik nampaknya Azuri. Tapi kali ini dari Malaysia mencoba untuk mempertahankan dirinya dari jarak yang cukup jauh. Indonesia di satu compound yang cukup alot. Tapi di sisi lain Fajar harus terjatuh lagi dan lagi dipulangkan ke arah lobby. Ibnu terkena flash freeze. Charge buster coba di-charge terlebih dahulu. Tembakan yang cukup panas masuk ke arah musuh dari sisi jendela. Tidak peduli ada flash freeze. Kecepatan Skylar. Namun ternyata tidak ada siapapun di arah tangga. Dari sana kita lihat Thailand berhasil dipulangkan oleh Indonesia. GWP. Indonesia. Wow, ini gila banget. Tersisa 4 tim dan 2 tim gagal tim Indonesia. Ini bisa menjadi poin tambahan lagi untuk Indonesia dan gue yakin kalau Indonesia mainnya kayak gini terus medali emas udah pasti di tangan kita. Kita lihat kali ini gila sih. Perak juga dong. Iya benar-benar Harus Indonesia ambil. benar. Tapi kita kali ini nampaknya dari tim Malaysia 2 harus hadapi Indonesia 2 yang udah siap untuk melakukan cutting rotation. Kita ada satu gerakan yang dilempar langsung Pratama nampaknya mengusir teman-teman Malaysia 2 dari pertahanannya. Langsung bergerak ke arah kiri. Namun terbaca oleh teman-teman dari tim Indonesia. Granat dilempar dan layanan tembakan satu bersama satu player berhasil ditackle oleh granat bersama Pratama. Masih belum di end. Tapi ini menjadi satu pressure yang cukup berat ternyata untuk Malaysia 2. Langsung ras. Tapi hati-hati dari kiri kita lihat udah ada teman-teman dari tim Thailand. Ada tempat pancing langsung dilakukan begitu saja. Charge Festi. Korban jiwa. Kembali terjatuh begitu saja oleh teman-teman dari tim Indonesia. Namun Rafli pun berhasil dijatuhkan juga. Teman-teman coba melakukan charge buster atau charge Festi kali ini. Coba dipersiapkan Pratama. Ada zona yang cukup sakit ternyata. Malaysia 2 berhasil dipulangkan. Menjadikan 2 tim Indonesia di top 3 ini dari Azuri. Oke, ini dari rivalitas yang dari tadi terjadi Indonesia dan juga Thailand antara Garuda dan juga Gajah Putih kita. Garuda aku dan Raja Waliku masih bertahan di sana.
mengamankan zona yang benar-benar epic daripada Garudaku. Berada di atas, Shihan berada di terdepan dan juga Ibnu serta Manurung masih berada di satu kompon yang berbeda. Larana masih kebingungan, tetapi di sisi lain masih ada Rama dan juga Pratama. Tidak ada di sini yang namanya kerjasama rivalitas dan fair play dari Indonesia. Benar-benar dijunjung tinggi. Tidak peduli siapa yang ada di pasar bakal Syahinnya berhasil mendapatkan satu orang. Rama perasaan terjadi. Rama sendirian di dalam zona sambil mencoba untuk melakukan healing. Tetapi ini bisa menjadi berbahaya bagi teman-teman Garudaku karena Thailand pelan-pelan beranjak naik. Beranjak naik, benar sekali. Fair play sekali Indonesia yang harus mengeluarkan walaupun tadi di steal kill ya sama tim Thailand gitu kan. Kita kali ini dari Indonesia, Sahin nampaknya dan Vincent sudah mulai menyadari adanya pergerakan di tempat Thailand. Skylar diluncurkan nampaknya ke arah pertahanan dari Thailand, membuat Thailand agak sedikit kesulitan. Langsung tujuan dari seorang Manurung membuka jalan, membuka informasi sedikit sudah di sana meluncur begitu saja. Sahin coba untuk memberikan satu backup fire ke arah teman-teman dari Thailand. Coba untuk dia sudah saja mengurung diri dengan bola dan terus dia diaktifkan di seorang ibu coba untuk melakukan backup memberikan kejauhan namun terbaca Indonesia harus puas di posisi kedua. Thailand. Wow. Misalnya aja nih. Misalnya aja. Round ketiga. Setiap round kelima round udah tersaji satu round Indonesia satu bisa ngumpulin poin di atas 20. Satu round. Ya, satu round biasa. Selalu bisa ya. Jadi kita Indonesia 2 tim di posisi 1-2, Thailand di posisi 3-4 dan ada tim Malaysia di posisi kelima. Ini membuktikan Indonesia dan Thailand kedua timnya dari masing-masing negara membuktikan performa mereka hari ini luar biasa baik ya. Tapi jangan putus asa untuk tim dari negara lain bisa reset lagi, masih ada sisa 2 game. Ini juga baru hari pertama ya Zurka, masih ada hari kedua gitu kan. Dan tanpa berlama-lama Zurka, kita bakal langsung masuk aja ke game ke-6 biar terasa lagi keseruan kita hari ini. Dan ini dia Purgatory di game ke-6 untuk kalian Survivors. Jangan lupa dukung tim Indonesia, semarakan hashtag FF Indo Bersatu, medali emas untuk Indonesia. Yap, medali emas untuk Indonesia. Dan gue juga punya informasi buat teman-teman di rumah. Kapan sih e-sport ini masuk ke SEA Games? E-sport ini sendiri masuk atau game kita lah Free Fire ya, yang lagi kita lihat saat ini masuk ke ranah SEA Games itu pada tahun 2018. Jadi demonstrasi SEA Games kalau nggak salah waktu itu di Jakarta udah resmi di sana, dan 2019 kita berlangsung, 2021 itu kita delay terlebih dahulu karena COVID-19 lagi tinggi-tinggi. Iya, dan 2020 juga Indonesia ada tim Indonesia salah satu game MOBA itu dapetin emas. 2020 atau 2019? 2019. Lupa gue pokoknya lama deh. Tapi ngomong kita lama-lama, kita langsung masuk ke arah Crossroads di mana ada pertempuran antara tim Vietnam kali ini ya, di mana Derek sudah kehilangan hampir seperempat 3/4 HP-nya, tersisa 37 aja HP dari seorang Derek kali ini berlindung di daerah rumah Tayo. Dan kita lihat dari Vietnam nampaknya 3 playernya udah kekikis habis HP-nya, bakal diraskan oleh teman-teman dari tim Malaysia 2. Nampaknya ada granat yang sudah dipersiapkan, granat satu-satunya langsung dilempar saja ke depan, namun ternyata masih miss, tidak connect terhadap siapapun. Namun dari sisi lain Leo coba untuk melakukan yang flanking saja ke arah depan, ada flashback yang dilempar, tembakan sudah mulai dibuka, nampaknya Chi di luar harus terjatuh, langsung diraskan rumah Tayo, granat diaktifkan, tapi Gray pun berhasil terjatuh. Begitu mudah untuk Derek. Leo tersisa seorang diri, mampukah Leo menyelamatkan teman-temannya, namun tembakan dari dalam belakang tidak bisa dihindari. Bakal dicoba disambit-sambit, belum menghalangi pintu masuk. Leo langsung masuk saja, bakal disambit, satu player berhasil dijatuhkan. Coba untuk menyelamatkan dulu seorang Gray, nampaknya hati-hati. Masih bisa untuk diselamatkan 2 player tim Vietnam 2 kali ini, masih bisa bertahan harusnya, tapi tidak berhenti sampai di situ karena kita lihat ada tim Thailand yang siap untuk datang menyambut teman-teman daripada tim Vietnam. Oke, hello kembali. Apakah ini masih menjadi hari yang sangat pahit untuk Vietnam 2? Karena 2 round udah dia merasakan tusuk, dan kali ini Thailand dengan kesiapan yang sangat matang dan juga Leo merevive temannya kembali. Tapi sampai depan itu Gray juga harus kembali tangan Thailand. Leo aku sedikit kebingungan karena kemungkinan resource yang udah mereka miliki itu udah cukup habis, dan Sator di belakang sadar daripada Thailand udah siap memberikan selokannya. Di sisi
Thailand masih utuh dengan 4 orang tanpa kita sadari juga Indonesia udah melakukan fight dan kembali Victor dan kawan-kawan langsung meras tanpa ragu karena dari tim Vietnam dan juga Vietnam harus dijatuhkan kembali. Harus terjatuh begitu saja. Thailand masih cukup kuat nampaknya di game ke-6 kali ini. Semakin panas permainan yang diberikan oleh teman-teman daripada tim Thailand. Peter dan kawan-kawan di daerah Crossroads nampaknya memiliki sedikit peluang untuk melakukan looting secara bebas, tapi nggak boleh terlalu lama juga karena kalau kita lihat Crossroads ada di ujung maps dan mereka harus langsung bergerak ke arah circle. Hati-hati dengan keterlambatan rotasi yang memungkinkan kita terkena cutting rotation oleh musuh. Tapi kita lihat kali ini agak sedikit kecewa karena gue lihat Indonesia ada di satu jalur rotasi yang sama. Aku sih nggak kecewa sih. Kalau aku sih nggak kecewa, udah pede banget. Sedih. Maksudnya takutnya mereka ketemu duluan tabrakan. Kalau hati aku sih kayak agak sedih, tapi aku pengennya mereka fair play gitu ya. Cuma nggak apa-apa, kita tunggu aja rotasi selanjutnya bakal kemana. Di daerah Bermil ya, kita lihat di Blue Zone. Ini nih, tadi kan kalau nggak salah itu ada satu orang udah keculik dari tim Indonesia. Tetapi Indonesia ini benar-benar konsisten dengan drop point yang mereka punya ketika ada di map purgatory seperti ini. Mereka juga ada di area Fire Brigade. Dan kali ini Blue Zone sudah ada Filipina. Lihat, Filipina yang udah setup satu orang di atas sana. Ada kesempatan yang bisa dimanfaatkan daripada Indonesia. Tetapi juga harus aware, karena Akik dari Malaysia itu sudah ada di area belakang mereka. Serta juga Rama, kalau aku lihat dari posisi Rama, ini dia lebih terfokus ke arah sisi kiri dan atas. Karena dia juga udah pastinya menyadari ya kalau di atas itu ada Sitwise yang udah bakal mantekin karanya. Apalagi Sitwise itu udah sadar kan kalau tim Indonesia ini masuknya dengan vehicle satu orang dari sisi belakangnya itu Rafli. Pelan-pelan tapi pasti juga tim Indonesia udah mulai masuk dan juga Vietnam udah berhasil menghidupkan 3 orang. Ini dia peran daripada Rama kan Julia. Yes, Rama selalu menjadi orang di belakang yang melakukan backup fire dari jarak yang cukup jauh yang akhirnya membuka jalan untuk teman-temannya entah melakukan pass atau tembakan demi tembakan yang diluncurkan kepada musuhnya. Rama coba untuk membuat musuhnya agak sedikit kebingungan. Tadi gue lihat di map sedikit ada tim Malaysia lewat ya. Takutnya ada third party gitu yang masuk ketika mendengar suara tembakan demi tembakan. Dia sebenarnya banget kayak Malaysia bakalan join harusnya karena zona juga ada di sana. Tapi kita lihat kali ini dari tim Indonesia serta tim Filipina agak sedikit di luar zona, namun ternyata satu player berhasil terpick off oleh teman-teman daripada tim Indonesia itu sendiri. Namun ternyata Suparman mendapatkan balasan yang cukup sakit langsung di begitu saja. 3 player tersisa kali ini dari tim Indonesia. Rafli coba memutar otak terhalang beberapa kontainer tidak membuat Rafli mundur. Satu gol dibuka, respon bola cukup baik dari seorang Rafli. Charge Buster coba disiapkan, dicas dulu Besti. Kita lihat masih belum terlihat. Duo coba dibuka lagi, Rama ternyata terdeteksi pergerakannya langsung di begitu saja. Menyisakan 2 player dari tim Indonesia, Pratama dan juga Rafli kali ini harus sedikit bersabar terlebih dahulu. Kekurangan main lawan ini tidak bagus untuk Indonesia, namun ternyata ada cukup melejit dari seorang Rafli mampu menjatuhkan seorang Grace di arah atas. Belum ada pergerakan lainnya dari tim Filipina. Coba untuk maju dari seorang Pratama. Hati-hati, HP-nya udah tinggal sedikit. Rafli dari belakang coba untuk melakukan backup, nomor 1 berhasil terpegang. Oh, terlalu sempit tampaknya ruang gerak yang coba berbatas. Coba berbatas terlebih dahulu. Tembakan yang cukup baik dari Rafli. Apakah bakal coba untuk revive dulu? Coba untuk dibuka keluarnya. Namun ternyata di sisi lain Malaysia 2 pun berhasil dikeluarkan karena lobby. 2 player dari Indonesia kembali utuh nih Azuri. Udah rata rupanya tim Filipina. Sukses dari Indonesia untuk membunuh lawannya. Tetapi itu mereka tidak utuh mendapatkan Filipina. Rupanya ada campur tangan daripada Malaysia yang tadi sempat di-awarekan sama Kak Julia. Kalau dari belakang ini ikut Malaysia pasti bakal berbahaya untuk tim Indonesia. Memang benar, tadi juga Malaysia sudah memberikan sedikit demi sedikit distraksi ke arah Indonesia. Kalau semisal tidak ada campur tangan dari Malaysia, mungkin si Filipina udah cukup cepat ya untuk ke-pick up sama tim Indonesia itu sendiri. Tetapi di sini Malaysia, Akid dan juga Asia, dia ini lebih bersabar. Dia melihat celah. Kalau ada peluang, dia manfaatin sekecil-kecil mungkin manfaat itu informasi dan juga pengetahuan itu benar-benar berfungsi. Tetapi ini Indonesia lagi emang menjadi yang bisa membegal. Nice banget. Backup Skyler langsung Syahir melakukan eksekusi. Langsung take down begitu saja satu player. Begal kita di sini menjalankan tugas yang sangat baik. Oh my god, triple damage yang masuk lagi dan lagi membuat Indonesia berhasil memulakan satu tim ke arah lobby dengan 7 poin eliminasi yang sudah mereka kantongi. Bahaya banget nih ya, menurut sama kawan-kawan berubah jadi begal ternyata di Vietnam. Kayaknya jadi ciri khas Indonesia. Ciri khas Indonesia. Kalau Indonesia itu adalah tim yang hobinya membegal, terbukti. Untuk lawan pertama tadi kalau nggak salah itu Filipina juga yang kebegal ya. Iya, benar.
Bener Filipina juga. Ini jembatan lagi nih. Jembatan lagi harusnya sih agak sedikit trauma ya kalau lihat jembatan kalau gue jadi mereka sih trauma nih. Hati-hati. Ya makanya harus dijaga lah ya. Kita lihat kali ini mukul lagi karena POV dari tim Indonesia 2 Parma sudah mulai melihat adanya satu gol. Coba dihancurkan terlebih dahulu dari jarak yang cukup jauh. Namun di sisi lain Vietnam kali ini dengan Thailand saling berhadapan. Di mana kita lihat tembakan demi tembakan dari Thailand 2 sudah mulai merasuki karena daripada Vietnam terpisah cukup jauh nampaknya ya. Ada di rumah kayu seorang diri langsung di end begitu saja oleh teman-teman daripada tim Thailand yang membuat tim Vietnam kayaknya harus sedikit lebih try hard lagi. Campingin dulu motor ada seorang Auska yang itu lagi main ini bom kar kayaknya tabrak-tabrakin. Sampai di sini kalau aku lihat ya malah tempo Indonesia untuk Purgatory itu lebih tinggi. Kalau tadi untuk round ketiga ya itu tempo dari Indonesia agak sedikit turun, dan juga kali ini mereka udah berhasil meng-up mental mereka kembali untuk di map terbesar kali ini, dan bahkan juga sebenarnya Manurung dan kawan-kawan memberikan distraksi yang cukup besar. Rafli juga di sisi berhasil mendapatkan refleks, tetapi teman-teman daripada Indonesia 1 sedang berjuang untuk membunuh musuh yang berada di bawah. Satu orang lagi kali ini Fajar bakal coba untuk lemparkan granat ke depan. Fajar atau Jars yang sering kita kenal terlihat juga di sebelah kanan Milan berhasil di pick up olehnya. Ke sana masih ada tim lain bakal coba untuk get to fight, tetapi satu orang lagi harus dipulangkan ke area lobby begitu saja oleh granat daripada Jars. Oh my god, granat menutup perjalanan beberapa player. Dan dari tim Indonesia sendiri kita lihat dari segi rotasi mereka memilih permainan yang cukup aman, menyisiri pinggiran zona saja, memukul mundur seorang teman ya. Teman sih gitu harus sadar diri. Kalau teman itu kita nggak boleh terlalu dekat, harus mundur. Kalau ada tukang parkir, mundur ya. Jadi teman mundur aja. Kalau kata tukang fotokopi begini, mau ditunggu apa ditinggal? Oke, kalau kata mbak dari Swalayan, yang lain. Dari lagi cara POV dari tim Thailand di mana satu player berhasil dijatuhkan oleh tim Indonesia lagi dan lagi. Di salah satu bahan area yang cukup agak sulit sebenarnya untuk kedua tim yang maupun Indonesia ataupun Thailand. Dari Manurung sendiri agak sedikit berbahaya kalau dia lanjutin tipannya di situ, tapi gue yakin dari Manurung sendiri sebenarnya niatnya emang cuma buka jalan aja seperti biasa. Manurung kalah gelat kali ini coba ngasih informasi aja buat teman-temannya diolah sama tim Indonesia, kemudian lihat mereka langsung di grup lagi. Jadi dari Manurung sendiri oke buka jalan, ketahuan ada musuh berapa orang, dibuka tembakan sekali nggak masalah, dia mundur langsung di grup ke teman-temannya. Dia kasih tahu, tapi sayang sekali ternyata kalau kita lihat zonanya bouncing jauh banget dari Indonesia 1 namun dekat sama Indonesia 2. Masih menjadi hari lah untuk Indonesia, entah itu Indonesia 1 ataupun Indonesia 2. Tetapi emang rivalitas antara Thailand dengan Indonesia nggak bisa dipungkiri. Indonesia 1 bakal terus memberikan kritik ke arah depan, dan juga rupanya ada campur tangan Vietnam di sisi lain. Aska yang berusaha dihidupkan juga harus terpulangkan yang kesekian kali. Granat pada depan, tetapi kali ini Thailand benar-benar tersulitkan pergerakannya karena Manurung udah sedikit agresif, bukan sedikit, sangat agresif, eliminasi mereka koleksi. Wow, tapi kalau kita lihat kayaknya Thailand dalam kondisi yang tidak baik nampaknya ya, terjepit oleh dua tim sekaligus di posisi yang bisa kita bilang nggak enak banget, grounding yang nggak cukup baik untuk siapapun sebenarnya. Tapi lihat Indonesia langsung melebarkan sayapnya, membuka setup mereka menjadi 3-1. Manurung lagi-lagi menjadi orang paling depan untuk teman-temannya. Namun kan ternyata seorang diri kecil-kecil cabai rawit ya, ternyata dia masih berani memberikan tembakan serangan ke arah tim Indonesia. Di mana tadi terkikis sudah cukup banyak darah dari seorang Fajar. Sekarang diluncurkan, tidak ada pertolongan lagi untuk seorang Ken, tidak ada backup, langsung jatuh begitu saja, nggak bisa diselamatin sama siapapun, hanya seorang diri sebatang kara saja di sana seorang Ken. Masih ada satu poin lagi dari tim Vietnam yang harus menjadi urusan untuk tim Indonesia. Sementara kita push lagi dari arah tim Thailand, yang mana mereka dekat banget sama zona. Ini bakalan terjadi huru hara antara tim Vietnam dan Thailand nampaknya. Sementara Indonesia 2 udah cukup santai seharusnya untuk menyambut dua tim tersebut karena dia udah masuk duluan ya ke arah play zone maksud gue ya. Dan apa ya, dari Peter dan kawan-kawan sendiri mereka dari posisinya nggak enak banget. Pertama mereka ada di patahan, mereka dekat air gitu kan, mereka nggak punya obstacle yang paten untuk melindungi mereka. Sebenarnya di Vietnam mereka punya beberapa compound yang bisa dimanfaatkan. Lihat, Peter dan kawan-kawan juga ada depan hanya bisa memanfaatkan beberapa Google. Mereka coba untuk berani nih ya masuk ke daerah pertahanannya dari Vietnam, namun tidak semudah itu karena critical damage yang mampu ternyata berhasil menjatuhkan satu bahkan dua player daripada tim Thailand. Sekarang meluncurkan ke depan, membuat Derek semakin leluasa lagi untuk memberikan peluru-peluru pada terhadap Thailand itu sendiri.
sendiri Azuri. Tapi kita kali ini dari seorang Cipun tidak akan membiarkan begitu saja Thailand masuk ke daerah pertahanan mereka. Bakal coba di-spray terus-terusan, tapping manja sudah meluncur ke arah teman-teman daripada tim Thailand. Gak akan dikasih jalan sama sekali. Benar-benar sulit Thailand untuk masuk ke arah jatuh makanan dari Vietnam kali ini Azuri. Iya, ini tentunya menjadi informasi yang benar-benar bagus dan valid ya bagi Indonesia. Valid. Valid. Ada kalau ya. Valid. Informasi yang valid sih sebenarnya. Karena Indonesia juga itu Indonesia 2 ya bisa mendengar dan bisa melihat kalau di depan sana terjadi fight antara Vietnam 2 dan juga Thailand 1. Tetapi di sini rupanya sudah ada negara yang kekurung banget nih. Ada Malaysia 1 rupanya dikurung oleh 2 tim dari Indonesia dan juga Jajang harus pulang di tangan Pratama dan juga 14 generasi nih. Jajang. Pakai Y Jajang. Kata bikin tadi Jajang. Jajang orang Sunda ya berarti dia ya? Yang dasar di Thailand ya? Dia India negara. Oke. Tapi kita kali ini juga dari tim Malaysia ada di daerah Rumah Batu yang tampaknya Indonesia sudah mulai menyadari itu. Ibu langsung dengan sangat cepat maju dari jendela kematian pun sudah mulai ada tembakan yang masuk ke depan. Karena sudah mulai diaktifkan respon bola yang cukup baik. Ada 79 yang tidak diduga-duga ternyata berhasil menyentuh seorang Indo. Namun ternyata ada granat balasan. Happy birthday untuk teman-teman dari tim Malaysia. 1-1 belum kill, tapi at least ada satu sama lain. Di sisi lain kita lihat Malaysia berhasil dibuang lobby tapi Fajar. Oh my god, saudara terjadi lagi kali ini. Harus saling baku antara Indonesia dan 1 dan juga Indonesia 2 berantam membuka peluang dengan sangat baik. Fajar terkena dari daerah belakang. Tidak bisa berbuat banyak nampaknya Skyler diluncurkan. Rafli langsung rush cepat tanpa pikir panjang maju ke arah depan. Coba masuk ke daerah Rumah Batu. Menahan dirinya satu jump shot yang masih belum mendapatkan siapapun. Respon bola cukup baik kita lihat, tapi ternyata dari sisi lain udah ada setup yang cukup baik juga dari Indonesia 2. Rafli masih maju melalui gaganya, coba untuk maju lagi ke depan. Namun cukup baik kita lihat. Namun ternyata Fajar maju dari Indonesia 1 terus puas di posisi keempat ditumbangkan oleh saudaranya sendiri. Batis oke karena killnya ada banyak juga. Banyak banget dan bahkan saudara mereka Indonesia 2 juga ini udah 11 poin eliminasi. Mereka masih punya kesempatan yang besar untuk mendapatkan Buya. Itu ribetnya kelepas berapa? Aduh, tunggu lagi. Ini sulit banget sih. Udah kesulitan. Apa sabar yuk pelan-pelan masih bisa sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari minimap kali ini Indonesia emang sedikit terlambat daripada tim Thailand dan juga Vietnam yang udah mengamankan masing-masing posisi di arah circle ya. Tapi positifnya adalah kalau Vietnam sama Thailandnya ribut duluan nih, gelut duluan, mungkin Indonesia harus sabar aja dulu kayak ya udah biarin mereka gelut dulu nih, kita sabar, entah kita steal kill atau tungguin mereka beres baru kita masuk gitu. Ada 2 opsi lah ya. Tapi kalau gue di prefer ke ya udah pas mereka gelut ikutan aja gitu kayak biar jadi hectic chaos gitu loh kayak gue harus kemana dulu nih. Tapi ternyata dari tim Indonesia memilih untuk bersabar karena kita lihat juga Indonesia adalah salah satunya tim dari 3 tim yang tersisa yang nggak punya tempat yang cukup enak buat berlindung. Ada Vietnam itu apa ya? Jadi membuat musuhnya akhirnya terdistract ya akan ada dari tim Indonesia langsung saja mendarat di arah pertahanan dari Vietnam. Kita lihat pergerakan yang disiapkan dan Flash Freeze dilempar ke arah depan menyulit pergerakan teman-teman daripada tim Indonesia kali ini yang coba untuk masuk ke arah teman-teman daripada Vietnam 2. Ini memancing keributan yang akhirnya Thailand jadi ikut campur Azuri. Coba untuk Gen 2 fight ke area depan ya. Thailand gak mau buka perang dengan Vietnam dan bahkan Indonesia yang mengundang adanya ular tadi dengan Indonesia dan juga oleh Jarek kasus itu bahkan ada dari belakang sekali diterima oleh satu orang di sana tetapi tidak ada jalan lagi Vietnam berhasil mendapatkan keamanan di sisi lain. Kenapa ada Thailand dan Indonesia harus puas di peringkat kedua. Berarti saya kali oke karena game masih belum kelar. Vietnam yang dari tadi menerima pemain dan kali mereka masuk ke dalam top 3. Terlihat misalnya lewat sebelah kanan sana dan tentunya udah berhasil membaca pergerakannya. Flash Freeze udah mulai masuk mengenai darah yang cukup banyak terkuras. Leo berada di tangga karena pada bagian 7 bakal coba digeber kembali kali ini. Suara bakal punya satu tapi jangan begitu aja dan Buya juga untuk Thailand kali ini. Congratulations Thailand akhirnya berhasil. Gue perhatiin gamenya juga, gue sambil sedikit-sedikit lihat di merah bagi teman-teman Vietnam. Tetapi di 2 round terakhir Vietnam udah
pelan-pelan bangkit dan memperbaiki. Yang mana tadi rapot merah mereka pelan-pelan udah mulai bagus juga. Terbukti dengan mereka bisa mencuri satu squad, mereka masuk ke dalam top 3 dan bahkan untuk mapala Bermuda terakhir tadi tuh Bigan, dia ada di peringkat kedua untuk Vietnam itu sendiri. Aduh, rupanya tim Indonesia satu pun benar-benar tumbang juga di posisi ke-9. Tidak apa-apa, manis sekali di kolom komentar. Semuanya full NT, hanya 2 huruf dari setiap username yang menulis di kolom komentar. Tidak apa-apa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung di hari ini. Indonesia dua-duanya tumbang lebih awal di kalah hari, tapi dua-duanya sudah memberikan poin yang sangat-sangat maksimal di siang sampai malam hari ini. Perjuangan cukup panjang sudah dilalui oleh mereka semua di hari pertama. Yuk kita sama-sama kumpulkan lagi energi kita stabil dan adil lah kembali kali ini. Karena terbangnya juga dari arah Konsuhal menuju area Desap. Tapi ini emang kayaknya dua tim ini kalau di map yang kalah hari sama seperti ini pasti bakal bertempur terus ya. Antara Indonesia dengan juga Vietnam. Indonesia 2 dan juga Vietnam 2 sama juga di area confinement. Apakah ada drama pasti bakal terjadi? Harus copot kepala di depan sana kali ini dia. Gak apa-apa. Meskipun kali ini dari seorang Pratama juga harus ditumbangkan. Bahkan Suparman sayang sekali ya naon. Kenapa what happened brother? Mundur satu orang, tidak apa-apa. 2-3 kalah hari, kenok 3. Yuk semangat yuk, repack lagi yuk. Masih ada kesempatan, masih ada asa. Semangat buat kalian semua, tidak apa-apa. 3 orang tertumbangkan, mati 1 tumbuh 1000. Masih bisa dilakukan meskipun tertembak. Tetapi kali ini Indonesia 2 sayang sekali. Harus tumbang di posisi ke-10. Tepuk tangan Rama tepuk tangan. Permainan yang sangat luar biasa dari tim Indonesia 2. Terima kasih banyak sudah berjuang dengan cukup maksimal pada malam hari ini atau hari ini. Lebih tepatnya kalian sangat luar biasa. Ditutup dengan hashtag 12 tidak jadi masalah. Tidak menurunkan semangat kita yang ada di Indonesia untuk terus mendukung kalian semuanya tentunya. Pasti masih bisa, tidak ada yang tidak mungkin kalau kata gue mah. Karena selama kita masih berjuang apapun masih bisa kita dapatkan ya. Terlihat sedikit kita move ke arah sisi Busan karena kali ini sudah ada Vietnam dan juga Thailand yang akan berjumpa di area Bayfront, dan kali Busannya ada di area Bayfront. Resource senjata tambahan berhasil didapatkan oleh teman-teman Vietnam 1 dan juga malahan kali ini Thailandnya yang agak sedikit kesulitan dan kebingungan ketika dia berjumpa dengan Vietnam. Karena kali ini Vietnam mereka benar-benar mainnya itu barengan dan gak ada maju satu-satu. Kalau kita lihat dari beberapa game yang udah terjadi itu Vietnam dapatin placement yang buruk banget. Bisa gue bilang itu adalah rapot merah bagi teman-teman Vietnam. Tetapi di 2 round terakhir Vietnam udah pelan-pelan bangkit dan memperbaiki. Yang mana tadi rapot merah mereka pelan-pelan udah mulai bagus juga. Terbukti dengan mereka bisa mencuri satu squad, mereka masuk ke dalam top 3 dan bahkan untuk mapala Bermuda terakhir tadi itu Bigan, dia ada di peringkat kedua untuk Vietnam itu sendiri. Aduh, rupanya tim Indonesia satu pun benar-benar tumbang juga di posisi ke-9. Tidak apa-apa, manis sekali di kolom komentar. Semuanya full NT, hanya 2 huruf dari setiap username yang menulis di kolom komentar. Tidak apa-apa, terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah mendukung di hari ini. Indonesia dua-duanya tumbang lebih awal di kalah hari, tapi dua-duanya sudah memberikan poin yang sangat-sangat maksimal di siang sampai malam hari ini. Perjuangan cukup panjang sudah dilalui oleh mereka semua di hari pertama. Yuk kita sama-sama kumpulkan lagi energi kita kumpulkan lagi sama-sama semangat kita untuk mendukung mereka 2 hari kemudian nanti. Tapi kali ini sang tuan rumah sedang dalam ancaman oleh salah satu member dari tim Thailand. Kali ini Tewa berhasil untuk merupakan satu member dari tim Vietnam 2. Sementara Grey juga bakal berunding terhadap Leo rupanya dan berhasil menumbangkan seorang Tewa. Nah ini di sini kebangkitan dari anak-anak Vietnam 2 ya. Tadi round pertama dan round kedua
ketika SEA Games ini dimulai itu Vietnam ada di peringkat ke-12 untuk Vietnam keduanya, bukan ke-12, ke-10 dan ke-9 kalau nggak salah. Tetapi ketika di 2 round terakhir mereka bisa bangkit dan membuktikan kalau mereka ini masih bisa berjuang dan harus dibuktikan. Dan juga di sisi ini Vietnam luar berhasil kedatangan tamu masih ada Philippines dari area pagar dengan ketentunya 4 melawan 2 sangatlah tidak make sense bagi teman-teman Vietnam satu. Dan rupanya satu player yang masih jauh yaitu Milan meninggalkan area tersebut. Dan kesabaran pada itu aja Philippines perlahan merapat ke area dan memberikan kali dua kalinya juga harus dijatuhkan dan dilumpuhkan Bigat. Yap, satu orang terakhir sudah melarikan diri juga pada akhirnya dari area Bayfront itu sendiri untuk menyelamatkan poin placement. Tentunya tidak lain tidak bukan untuk satu member terakhir dari tim Vietnam satu ada siapa Milan nggak pakai AC tapi Beda. Kayaknya dia penggemar salah satu tim itu. Jadi dia namanya Milan doang nggak pakai AC juga. Dia sadistik banget. Soalnya kalau pakai AC-nya di depan ntar dia kedinginan. Bener sih. Gua setuju. Kalau kipas angin mending. Cuma nggak masuk di nickname-nya. Kipas angin Milan itu kan nggak masuk. Itu jadi kalau dia pakai AC mungkin dia bakal kedinginan selama di. Kalau kedinginan mungkin dia berada di puncak dong. Tapi dari kan di bawah juga nggak apa-apa dingin kalau dia pakai AC gitu. Asik ya. Ini mas banget sih. Mas banget. Tapi kita move dulu Bigat. Ini ada perang saudara terjadi nih Bigat. Antara Filipina 1 dan juga Filipina 2. Yap, sudah mulai berhasil take down salah satu member dari tim Filipina 2 ini. Kalau gua lihat tim ini jujur gua bingung nih lihat setup dari kedua tim karena dua-duanya sama ini. Enggak apa-apa. Satu member dari tim Filipina 2 berhasil ditumbangkan sementara dari tim Filipina 2 udah mulai bergerak untuk mundur menuju ke area belakang karena mungkin udah nggak make sense lagi untuk melakukan team fight. Tetapi satu orang dari tim Filipina 2 sudah terjebak, tidak bisa keluar lagi. Bakal sudah dicari oleh seorang Mon KF. Saudara Cah booster yang di charge akhirnya harus benar-benar tumbang dan akan dipulangkan menuju ke arah lobby. Di sini kita lihat ya Filipina 2 atau Filipina 2 lah biar enak ya, nggak terlalu panjang ngomongnya. Filipina 2 dia agak sedikit telat untuk menghindari area ini. Ketika udah terculik sekitar 2 player, baru mereka menghindari area Bayfront. Kenapa nggak sedari tadi ketika si Filipina ini belum melakukan setup dan bergerak maju ke area mereka? Kalau misal mereka sedari tadi pergi, ya ini mereka nggak ngasih poin kill ke temannya atau nggak ngasih poin kill ke seenggaknya saudaranya lah. Tapi dari Filipina 2 ini ketika udah ke pick off 2 baru mereka pergi. Dan juga bahkan area Bayfront tadi menjadi sepenuhnya hak milik untuk Filipina 1. Iya, dua-duanya Filipina. Nah, di depan juga kembali di sini adalah pergerakan dari tim Thailand 1 yang sedikit menonjol dari tim Filipina 1 ini yang udah aku lihat juga itu adalah si Chowski. Si Chowski ini punya mekanikal yang gue bisa bilang ini cukup meriah dan patut banget untuk diwaspadai ketika dia berada di jarak dekat. Karena mekanikanya dia, mikro dan makro dia itu udah luar biasa banget. Ketika itu momentum terjadi antara Malaysia dan juga Thailand yang berada di area rumah sabun bawah mercusuar dekat pik, itu terlihat tuh 3 lawan 1, 3 orang lo mati ya masih Chowski. Dengan mekanika yang seperti itu, kalau semisal semua orang punya mekanika atau semua player dari tim Thailand 1 punya mekanika seperti si Chowski, ini otomatis dia bisa menyaingi Indonesia, bro. Iya, tapi gue percaya juga dari setiap player yang masuk dan bertanding di SEA Games 31 kali ini yang sudah berangkat ke negara Vietnam itu adalah para player terbaik di negaranya masing-masing, player yang sudah terpilih dari pelatnas di negaranya masing-masing. Jadi ini udah pasti melewati jalur seleksi yang begitu panjang juga dari setiap negaranya masing-masing, siapa yang layak untuk mewakili negaranya di SEA Games kali ini. Dan itu dia mungkin dari beberapa kolom komentar gue ngebaca, yuk bisa yuk tusunin Thailand gitu. Tapi memang jujur ya saya juga berharap seperti itu, minimal nggak tusun tapi dari tim Thailand tidak mendapatkan poin yang begitu maksimal di game kali ini karena kan ya kita dari tim Indonesia kan udah tumbang dua-duanya, mendapatkan poin yang begitu minimal di game terakhir kali ini ya, minimalnya juga dari tim Thailand
Thailand nggak ngedeketin banget gitu loh. Meskipun kalau misalkan kita bicara dari gap poinnya dari tim Thailand, bakal susah dalam satu game buat nyusul poin dari tim Indonesia. Tapi mereka bisa mendekatkan jarak poin menuju ke tim nasional Indonesia supaya bisa mempermudah di hari kedua nanti tim Thailand bisa menyusul gap poin tim nasional Indonesia. Itu yang perlu diwaspadai oleh kita semua ya, oleh tim nasional Indonesia. Gak apa-apa, game terakhir mungkin mereka lelah, selalu ada di pucuk 5 besar ya, selalu ada di pucuk, ngasih kesempatan buat yang lain. Satu game terakhir, tapi kali ini sudah ada Ausga yang terkena begitu menyakitkan. Peter berhasil menumbangkan satu member dari tim Filipina di arah belahan bumi yang lainnya. Ini terlihat cukup lama ya, cukup panjang juga yang dilakukan peperangan antara tim Malaysia dan juga Thailand. Malaysia kekeh berada di atas, Thailand kekeh berada di lower ground. Ketika seperti ini mereka paling berbagi compound dan juga mereka harus pada bawah ada Myanmar, bukan Myanmar sih, itu Filipina. Ada Filipina yang di belakangnya tentu dari tadi udah matekin areanya. Sudah kita lanjutkan, tadi ada notifikasi kenapa ada diamankan di sana. Asta berhasil mendapatkan teman juga berhasil dipulangkan oleh Asta. Di sini posisi dari Malaysia itu kayak udah bener-bener kita lihat di atas aja, dan granat yang udah dilemparkan tadi sama si Thailand ini tentunya udah habis dan gak ada lagi untuk resource granat yang dia miliki. Kalau dia pengen naik ke atas, seenggaknya Thailand ini harus benar-benar barengan dan menuntaskannya secara cepat. Kalau dia lambat, ini tentunya menjadi makanan bagi teman-teman yang lain seperti Filipina dan juga. Lu ingat nggak di kala hari sebelumnya? Apa kejadian sama juga terjadi pada tim nasional Indonesia 2 ketika mereka melakukan rush terhadap tim dari Filipina kalau nggak salah yang ada di rumah tersebut. Playstyle-nya kelihatan beda itulah dari tim nasional Thailand dan juga tim nasional Indonesia. Gimana tim nasional Indonesia yang kita kenal sebagai negara yang barbar dalam game Free Fire ini, mereka langsung melakukan komit dengan setup yang mereka bangun itu cukup cepat. Objektif mereka adalah poin eliminasi, didapetin setelah poin eliminasi setidaknya 4 udah berhasil mereka dapetin, ya otomatis placement yang harus mereka seimbangkan gitu ya kan. Nah, untuk upaya melakukan rush ke arah rumah yang sedang dihuni oleh tim Malaysia di kala hari yang sebelumnya, tim Indonesia 2 melakukan rush dan tim yang menjadi penghuni rumah tersebut rata tidak bersisa. Dengan gimana caranya setup yang dibangun oleh tim nasional Indonesia, ada Rama yang di belakang, ada yang melempar granat, ada 2 orang yang masuk, eksekusinya matang, granat masuk, granatnya connect, AC-80 dari belakangnya juga dapetin 1, 2 orangnya langsung eksekusi di jarak yang dekat. Playstyle-nya udah beda kelihatan dari tim nasional Indonesia dan juga tim nasional Thailand. Dan juga mungkin gue rasa si Thailand tadi hanya membuang resource yang mereka punya ya. Apalagi tadi udah ada 1 orang yang udah kepick up sama tim Filipina, 1 orang yang udah dijumpkan kembali tentunya dari medkit ataupun granat itu udah cukup habis. Tapi sedikit move di sisi lain sudah ada Thailand 1 bakal menjawab dia benar-benar veteran yang sudah berada di bawah ini. Granat di mana-mana gol terpasang flash ini dilemparkan ke depan dan bahkan 1 persatu tumbang juga dari anak Vietnam masih bersembunyi di ending terlebih dahulu oleh Peter tanpa disadari Vietnam juga harus pulang di peringkat ke-8. Nah, ini bedanya permainan dari tim nasional Thailand juga tim nasional Indonesia. Ketika tim nasional Indonesia mereka terlihat dari komposisi lawan ini bisa dimasukin, mereka bakal masukin dari setup yang sudah mereka bangun. Tapi dari tim Thailand mereka harus lebih meraba-raba terlebih dahulu. Mereka melihat juga komponen seperti apa, mencari informasi lebih lengkap lagi. Bedanya sama tim Indonesia kalau gue lihat dari setup yang tadi ya, bukan secara keseluruhan, dari setup yang di kala hari sebelumnya, tim Indonesia benar-benar komit karena mereka punya objektif untuk dapat poin eliminasi terlebih dahulu. Terlihat dari gimana caranya mereka memainkan tempo di kala hari. Tapi kali ini tim Thailand sudah berhasil mengalahkan tim dari Vietnam. Kedatangan lagi tim Vietnam yang satunya lagi untuk membalaskan dari poin ini, malah yang cuma temen harus ditembakkan setelah Behui dari kejauhan sana, sulit untuk melakukan backup firing. Tidak ada grapple hook yang digunakan, tidak ada merkit, tidak ada glue. Dia turun tergridding ke arah bawah, tergerasa gerusu, tijalika, titajong, tikosewan, betengna, terkena down pada akhirnya terjatuh dari ketinggian yang hanya justru merugikan diri
sendiri saja. Dan menjadi keuntungan bagi teman-teman Thailand, free banget untuk kill dari Behu ya. Tidak perlu melakukan effort, tidak perlu kasih effort yang cukup banyak. Sedikit aja tembakan, sedikit aja pressure, udah terbunuh, berhasil mendapatkan build. Dan kali ini lagi dan lagi si Milan menjadi last man standing bagi teman-teman Vietnam yang harus survive masuk ke dalam zona. Apalagi pergerakan daripada si Milan ini benar-benar open field. Di depan mereka itu ada Thailand 2, Filipina juga udah benar-benar aware, Malaysia 2 juga sama, udah tak kelihatan. Tetapi peperangan terjadi antara Thailand dan juga Malaysia. Pengen coba untuk melakukan reviving langsung tidak terjadi. Apalagi Juan kali berhasil mengakhiri perjuangan teman-teman Malaysia 2. Iya ya, ada apa ya, sinar matahari untuk tim Thailand 2 di Kalahari. Nah mungkin ini juga bisa jadi satu catatan untuk kru dari tim nasional Malaysia, untuk coach tentunya. Kalau misalkan di Kalahari ini juga merupakan salah satu map kekuatan dari tim Thailand, salah satu ataupun tim dari Thailand 2, karena di beberapa kali sebelumnya juga mereka bisa cukup kuat ya untuk tim fight di area komponen manapun di Kalahari. Tapi kali ini mereka kembali bertemu bersama oleh Thailand 2, harus menentang 3 orang yang menyisakan Ubon yang kali ini golnya sudah mulai dihancurkan, bakal bergerak masuk tapi kebingungan, kesulitan, dia hanya sendirian saja sebatang kara naik menuju ke arah Watchtower dan tidak memiliki lagi teman-temannya untuk survive di Kalahari sampai menit ke-15 kali ini. Sulit banget sih pergerakan dari si Ubon. Selain dia harus melawan musuh yang ada di depan, ini si Milan bener-bener kayak apa ya, memberikan pengaruh yang cukup besar kepada si Ubon. Ubon tadi kalau misalnya nggak ada si Milan di atas, mungkin dia udah bisa masuk dengan 4 orang temannya yang masih utuh ke depan. Tetapi ini emang si Milan juga ikut campur. Hitungannya Milan ini ngebantu lah teman-teman dari Filipina 2 untuk memberikan pressure kepada Thailand 2, dan Thailand 2 juga kali ini harus pulang begitu saja. Tidak ada teman sebatang kara, di press berdua, nothing tulus lah hasilnya. Iya, nggak apa-apa, sedikit kabar baik. Iya, saya kan orangnya Indonesia banget. Nasionalisme banget. Iya, nasionalisme banget. Lihat tim saingannya paling dekatnya tuh saya senang lah. Betul lah. Tapi kali ini panjang paling bakal terjadi kembali dari tim Filipina 2, Vietnam 1 sudah terpulangkan karena Lofi. Ada pun face-nya harus tumbang karena Twice juga harus terkena sementara kan. Dari arah belakang tidak bisa melakukan follow up begitu banyak. Filipina 1 harus terbelakang sekarang Lofi sementara Malaysia kali ini bakal berupaya untuk masuk mendapatkan diri Kalahari yang terakhir, dan ini dia masih ada kanan 1 Malaysia 1 rupanya tumbang, dan lagi-lagi untuk Thailand di match terakhir di Kalahari game yang ke-7.